Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masuknya vendor-vendor telekomunikasi internet ke Indonesia telah membawa dampak besar bagi masyarakat dan sektor teknologi informasi. Di satu sisi, hal ini memperluas akses internet, meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat digitalisasi nasional. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai dominasi pasar oleh vendor asing, potensi kebocoran data pribadi serta ketimpangan kompetisi dengan perusahaan lokal. Bermasalah, apa keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan masuknya vendor telekomunikasi internet? Apa saja kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan? Bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi hal ini? Tujuan penulisan menjelaskan dampak positif dan negatif dari masuknya vendor internet ke Indonesia, memberikan gambaran tentang dinamika industri telekomunikasi, memberikan saran terhadap kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Manfaat penulisan, menambah wawasan pembaca tentang industri telekomunikasi, memberi dasar pemahaman dalam mendukung kebijakan yang bijak terkait teknologi, menjadi referensi akademik bagi guru atau siswa. Lanjut, bab 2, tinjauan pengertian vendor telekomunikasi. Vendor telekomunikasi adalah perusahaan yang menyediakan infrastruktur layanan jaringan dan perangkat lunak untuk mendukung komunikasi digital termasuk internet. Sejarah industri telekomunikasi di Indonesia. Indonesia mulai mengembangkan sektor telekomunikasi sejak Orde Baru dengan berdirinya Telkom Indonesia. Seiring globalisasi dan kemajuan teknologi, banyak vendor internasional masuk ke pasar Indonesia. Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait telekomunikasi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menerapkan berbagai peraturan untuk mengatur lisensi, proteksi data, dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Lanjut, bab 3 membahas keuntungan vendor telekomunikasi internet. Masuknya vendor-vendor telekomunikasi internet, baik lokal maupun asing, memberikan sejumlah keuntungan penting bagi Indonesia antara lain. A. Meningkatkan kualitas jaringan dan kecepatan internet. Kehadiran banyak vendor membuat persaingan layanan semakin ketat. Untuk menarik konsumen, masing-masing perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kualitas jaringan dan menawarkan internet dengan kecepatan tinggi, serta kesadaran kondisi yang lebih baik. B. Harga layanan menjadi lebih kompetitif. Persaingan antara vendor juga berdampak pada penurunan harga layanan internet. Ini sangat menguntungkan masyarakat karena bisa mendapatkan layanan dengan kualitas lebih tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. C. Prospek teknologi dan pengetahuan. Vendor asing biasanya datang dari teknologi yang lebih maju. Ketika mereka membuka cabang di Indonesia, mereka seringkali melatih tenaga, jalan tol, dan berbagai teknologi. Peluang bagi meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi. D. Membuka lapangan pekerjaan baru. Industri telekomunikasi yang berkembang menciptakan banyak lapangan kerja, baik secara langsung maupun maupun tidak langsung, pekerja konstruksi, jaringan listrik, dan lain-lain. Selain itu, sektor digital seperti informasi dan info juga tumbuh berkat ketersediaan internet yang lebih luas. Kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan. Meskipun membawa manfaat, masuknya vendor internet juga menimbulkan sejumlah kerugian atau potensi negatif serius. A. Ketergantungan terhadap vendor asing. Jika sebagian besar infrastruktur dikuasai oleh vendor asing, Indonesia bisa menjadi terlalu bergantung secara teknologi. Ketika terjadi konflik atau gangguan dari negara asal vendor, layanan dalam negeri bisa ikut terdampak. B. Risiko keamanan dan kebocoran data. Vendor asing dapat mengakses data pengguna Indonesia tanpa regulasi ketat. Ada risiko data pribadi seperti lokasi, kebiasaan konsumsi, atau informasi penting bisa digunakan untuk tujuan komersial atau politik. C. Perusahaan lokal sulit bersaing. Vendor asing seringkali memiliki dana dan teknologi jauh lebih besar. Ini membolehkan perusahaan dalam negeri untuk bersaing karena mereka tidak punya riset teknologi tersebut. D. Kombinasi pasar yang bisa memadai. Jika pasar terlalu menguasai satu atau dua vendor besar, mereka bisa mengendalikan harga dan inovasi. Ini dapat
memberikan semacam kontribusi dan memberi peluang bagi startup atau usaha kecil yang ingin berkembang. Studi kasus dampak vendor asing di pasar Indonesia. Contoh, pertama, Huawei dan ZTE dari Tiongkok. Kedua vendor ini berperan besar dalam pembangunan jaringan 4G dan 5G di Indonesia. Mereka menawarkan harga murah dan teknologi canggih. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait pengaruh Tiongkok atas infrastruktur digital Indonesia, terutama soal data dan keamanan data. Contoh kedua, Google dan Facebook. Sebagai penyedia layanan internet dan platform digital, kedua perusahaan ini menguasai data pengguna dalam jumlah besar. Banyak pengguna Indonesia menggunakan produk mereka, namun data pengguna dikelola di server luar negeri, sehingga kekhawatiran terkait kedaulatan data digital. Upaya pemerintah dalam mengelola persaingan dan proteksi data. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatur kehadiran vendor internet, antara lain mengatur Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Undang-undang ini mengatur bagaimana data pengguna harus dikumpulkan, dikelola, dan dilindungi. Vendor wajib mengikuti aturan ini, termasuk menyimpan data di dalam negeri dan menjaga kerahasiaan data pelanggan. B. Kebijakan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Pemerintah mewajibkan vendor untuk menggunakan sebagian besar komponen lokal dalam pembangunan infrastruktur. Tujuannya agar vendor asing tidak menguasai sepenuhnya sistem teknologi dan agar industri lokal ikut berkembang. C. Pengawasan dan lisensi operasional. Pemerintah melalui Kominfo memberikan izin operasional secara ketat, mengawasi penggunaan spektrum frekuensi, dan memastikan bahwa vendor tidak melanggar aturan atau monopoli pasar. D. Dukungan untuk startup dan vendor lokal melalui program digitalisasi UMKM, inkubasi startup, dan bantuan teknis. Pemerintah berupaya memperkuat daya saing perusahaan dalam negeri agar bisa bertahan di tengah persaingan global. Bampat menutup. Kesimpulannya, masuknya vendor dalam komunikasi internet baik dan dari dalam maupun luar negeri merupakan bagian tak terelakkan dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar menjadi pasar yang menarik bagi banyak perusahaan teknologi dunia. Fenomena ini membawa dampak ganda yang terus dipahami secara bijak. Di satu sisi, kehadiran vendor-vendor ini mampu meningkatkan kualitas layanan internet, memperluas jangkauan jaringan hingga ke daerah terpencil, dan menurunkan harga layanan. Berkat adanya persaingan sehat, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi, menjalankan bisnis digital, serta melakukan kegiatan pembelajaran dan kerja secara daring. Selain itu, masuknya investasi asing turut membuka lapangan kerja dan mempercepat transformasi digital nasional. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap vendor asing bisa menjadi ancaman jangka panjang, terutama dalam hal keamanan data, dominasi pasar, dan berkurangnya daya saing perusahaan lokal. Apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang ketat dan perlindungan terhadap kepentingan nasional, Indonesia bisa kehilangan kendali atas ekonomi digitalnya sendiri. Dengan demikian, penting bagi semua pihak, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menyikapi fenomena ini secara cermat dan kritis. Pemerintah memiliki peran vital dalam menetapkan kebijakan yang adil dan melindungi kedaulatan digital Indonesia. Sementara masyarakat perlu memiliki kesadaran atas pentingnya menjaga privasi data dan mendukung produk lokal.